Mengenali kepribadian orang-orang baru dalam hidup kita adalah seni yang tak pernah selesai dipelajari. Dalam setiap pertemuan baru, ada teka-teki yang menunggu untuk disusun, lapisan demi lapisan yang perlu kita singkap dengan sabar. Namun, seringkali, upaya ini terjebak pada pendekatan klise dan metode yang sudah terlalu umum seperti menanyakan hobi atau pekerjaan. Untuk memahami kepribadian seseorang dengan lebih mendalam, kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih halus, reflektif, dan kadang-kadang di luar dugaan. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, hal pertama yang harus disadari adalah bahwa mereka membawa cerita yang sangat berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Orang seringkali tidak langsung menunjukkan warna asli mereka, mereka mungkin bersembunyi di balik topeng sosial yang mereka gunakan untuk merasa aman. Disinilah pentingnya memerhatikan bahasa tubuh. Namun, bukan hanya soal apakah seseorang tersenyum atau menyilangkan tangan, melainkan bagaimana energi mereka mengisi ruangan. Apakah mereka memiliki kehadiran yang menenangkan, atau justru memicu kegelisahan? Perhatikan bagaimana mereka bergerak dalam sebuah percakapan. Apakah mereka berbicara dengan ritme yang penuh keyakinan, atau ada jeda panjang yang menunjukkan keraguan? Bahasa tubuh seperti ini seringkali mengungkap apa yang tidak terucap. Namun, membaca seseorang tidak hanya soal mengamati, melainkan juga soal mendengarkan dengan benar-benar hadir. Banyak dari kita mendengarkan untuk merespons, bukan untuk memahami. Cobalah fokus pada cara seseorang mengungkapkan diri mereka. Apakah mereka cenderung bercerita tentang pengalaman masa lalu, berbicara tentang rencana masa depan, atau lebih sering membahas apa yang terjadi saat ini? Preferensi mereka terhadap dimensi waktu dalam percakapan ini dapat memberikan petunjuk penting tentang cara mereka memandang dunia. Seseorang yang terobsesi dengan masa lalu mungkin cenderung reflektif atau bahkan melankolis, sementara mereka yang berbicara tentang masa depan biasanya optimis atau berorientasi pada tujuan. Di sisi lain, individu yang fokus pada momen sekarang seringkali lebih menikmati spontanitas dan pengalaman langsung. Cara lain untuk mengenali kepribadian seseorang adalah melalui respons mereka terhadap hal-hal kecil. Cobalah perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap ketidaksempurnaan atau kejutan kecil dalam hidup. Misalnya, jika di tengah-tengah percakapan lampu tiba-tiba mati, apakah mereka tertawa, merasa terganggu, atau langsung mencoba mencari solusi? Sikap terhadap hal-hal kecil ini seringkali menjadi refleksi dari bagaimana seseorang menghadapi masalah yang lebih besar. Orang yang mudah tertawa mungkin memiliki pandangan hidup yang santai, sementara mereka yang langsung mencari solusi menunjukkan kecenderungan untuk menjadi problem solver. Selain itu, pola bahasa yang digunakan seseorang juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang kepribadian mereka. Perhatikan kata-kata yang sering mereka gunakan. Apakah mereka menggunakan banyak kata sifat emosional seperti sangat senang atau luar biasa sedih? Jika ya, kemungkinan besar mereka adalah individu yang ekspresif secara emosional. Sebaliknya, orang yang lebih banyak menggunakan kata-kata netral cenderung memiliki kepribadian yang lebih rasional dan terkendali. Selain itu, tingkat formalitas dalam cara mereka berbicara juga bisa menjadi indikator. Seseorang yang menggunakan bahasa formal bahkan dalam situasi santai mungkin lebih menghargai struktur dan aturan, sedangkan mereka yang lebih santai dalam berkomunikasi seringkali lebih fleksibel dan terbuka. Tentu saja, mengenali kepribadian seseorang juga memerlukan keberanian untuk bertanya tentang hal-hal yang lebih mendalam. Namun, ini bukan berarti langsung menanyakan pertanyaan yang terlalu pribadi. Sebaliknya, tanyakan sesuatu yang memancing mereka untuk berbagi sudut pandang, seperti, apa hal terakhir yang membuat kamu merasa sangat bangga? Atau, menurutmu, apa tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini? Jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan gambaran tentang nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut. Sebagai contoh, seseorang yang berbicara panjang lebar tentang isu lingkungan mungkin memiliki kepribadian yang peduli dan visioner, sementara mereka yang membahas pencapaian individu mungkin lebih fokus pada perkembangan diri. Hal yang sering diabaikan ketika mencoba mengenali kepribadian seseorang adalah bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak dianggap penting dalam konteks sosial. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan pelayan di restoran, sopir taksi, atau bahkan orang asing yang mereka temui di jalan. Cara mereka berinteraksi dengan orang-orang ini seringkali lebih mencerminkan karakter sejati mereka dibandingkan cara mereka berbicara kepada Anda.
Orang yang memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa memandang status sosial menunjukkan tingkat empati dan kerendahan hati yang tinggi. Ada juga nilai dalam memerhatikan apa yang membuat seseorang tertawa. Humor adalah jendela ke dalam jiwa seseorang. Jenis humor yang mereka nikmati dapat mengungkap banyak tentang kepribadian mereka. Apakah mereka lebih menyukai humor yang ringan dan universal, atau justru menyukai humor yang sarkastik dan gelap? Humor sarkastik seringkali menunjukkan kecerdasan yang tajam, tetapi juga bisa mengindikasikan sikap defensif atau sinis terhadap kehidupan. Sebaliknya, humor yang sederhana dan tulus seringkali datang dari individu yang hangat dan mudah diajak bekerja sama. Namun, semua observasi ini tidak akan berarti jika kita tidak memerhatikan konteks. Kepribadian seseorang seringkali dipengaruhi oleh situasi di mana mereka berada. Misalnya, seseorang mungkin tampak pendiam dalam sebuah pertemuan besar, tetapi menjadi sangat terbuka dalam percakapan satu lawan satu. Ini bukan berarti mereka sedang berpura-pura, mungkin saja mereka merasa lebih nyaman dalam pengaturan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang bagi seseorang untuk menunjukkan berbagai sisi dari kepribadian mereka. Pada akhirnya, mengenali kepribadian orang-orang baru bukanlah tentang mencoba menebak siapa mereka dalam waktu singkat. Sebaliknya, ini adalah tentang membuka diri untuk benar-benar mengenal mereka tanpa terburu-buru memberi label. Setiap individu adalah kumpulan dari pengalaman, keyakinan, dan harapan yang unik. Ketika kita mendekati mereka dengan rasa ingin tahu yang tulus dan keinginan untuk memahami, kita tidak hanya belajar tentang mereka, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Hubungan yang bermakna lahir dari keinginan untuk melihat orang lain apa adanya, bukan apa yang kita harapkan dari mereka.